Bab 1571. Cepat. 3 porsi sayap panggang Chaos Jinpeng yang mengepul disajikan. Chen Yuan mengangkat tutup panci, dan tiba-tiba aroma barbecue yang sangat kuat menusuk hidungnya. Hanya aromanya saja sudah membuat energi di tubuhnya meningkat beberapa poin. Bahkan air liurnya pun tak bisa menahan diri untuk keluar dengan cepat. Barbecue berwarna kuning kemasan itu sungguh sangat menggugah selera. Chen Yuan menggigitnya, dan daging Chaos Jinpeng meleleh di mulutnya, renyah di luar dan lembut di dalam. Jelas itu adalah binatang roh kekacauan tingkat 9, yang kekuatan fisiknya sebanding dengan artefak, tetapi di bawah masakan khusus Dewa Masakan. Ternyata rasanya luar biasa lezat. Rasanya 10 kali lebih enak dari yang dibayangkan Chen Yuan. Terlalu lezat. Bahkan lebih luar biasa lagi. Saat Dewa Masakan memasak, ia benar-benar mempertahankan kekuatan supernatural bawaan Chaos Jinpeng, dan menyimpan hukum serta kekuatan supernatural Chaos Jinpeng di dalam sayap daging tersebut. Setelah Chen Yuan memakan 1 porsi sayap emas, ia tiba-tiba mendapat pencerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami 30%, 40%, 50% dari hukum ruang angkasa. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami 100% dari lapisan ke-7 hukum angin. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami lapisan ke-8 hukum angin 10%, 20%, 30%. Hampir hanya butuh kurang dari 2 jam. Pemahaman Chen Yuan tentang hukum ruang angkasa langsung melonjak ke 60% dari lantai 8, dan pemahamannya tentang hukum angin bahkan melampaui 70% dari lantai 8. Awalnya dia yang terburuk dalam hukum angin. Siapa sangka setelah memakan sayap roh emas kekacauan ini, pemahamannya tentang hukum angin jauh melampaui hukum lainnya. Bersamaan dengan peningkatan pesat Chen Yuan, Sue Huang dan Diji juga mendapat pencerahan. Peningkatan Diji mungkin tidak terlalu besar, tetapi pemahamannya tentang hukum angin telah meningkat sekitar 5%. Lagi pula, tingkat kekuatannya telah mencapai level ini. Kemajuan Kaisar Salju sangat besar. Hampir tidak langsung menembus level ketiga Dewa Penguasa. Pemahaman tentang hukum angin juga telah mengalami transformasi kualitatif. Ternyata makanan di Dewa Masakan bukan hanya tentang mengejar makanan lezat. Sembari mengejar makanan lezat, bahan-bahan yang diolah oleh koki papan atas bahkan lebih kondusif untuk penyerapan dan pemurnian. Hampir sempurna mempertahankan kekuatan ilahi khusus dalam bahan-bahan tersebut. Bukan tanpa alasan makanan itu bisa dijual dengan harga setinggi itu. Masakan bahan-bahan tingkat atas tidak kalah dengan obat mujarab tingkat 9. Efeknya hampir sama bagusnya. Keren. Segera. Setelah pencerahan Kaisar Salju berakhir, 3 hidangan khas tingkat 10 lainnya juga disajikan. Cakar beruang raksasa yang kacau, daging singa berkepala 9, ayam suantian abadi, setiap hidangan dimasak dengan kuali raksasa. Chen Yuan meliriknya dengan santai, dan bahkan panci yang digunakan untuk menyajikan adalah artefak tertinggi dari peradaban tingkat 9. Nima juga pergi. Luar biasa. Cukup omong kosong. Ini memang hidangan khas. 3 tamu terhormat, 3 hidangan andalan restoran kecil kami semuanya menggunakan Chaos Juyuanding untuk menjaga kekuatan bahan-bahannya agar tidak hilang, dan diproses melalui 7 atau 749 prosedur. Tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki efek luar biasa setelah dimakan. Cicipi perlahan. 3. Selain itu, beberapa tamu terhormat, apakah Anda ingin minum? Toko ini juga memiliki minuman ajaib terbaik di kota semesta, Swixian Brew. Anggur ini diseduh dari 9981 jenis buah spiritual kacau. Setelah meminumnya, ia memiliki efek meningkatkan pemahaman bawaan. Manajer toko merekomendasikan dengan wajah menawan. Lalu bagaimana anggur ini dijual? Chen Yuan bertanya dengan santai. Harga anggur ini berbeda-beda tergantung tahun pembuatannya. Umumnya, yang berusia 1 juta tahun harganya 100 koin kekacauan. Yang berusia 1000 juta tahun, harganya 30.000 koin kekacauan. Lalu berapa umur anggur mabuk tertua di toko Anda? Chen Yuan tidak menunggu pihak lain selesai berbicara, dan langsung bertanya. Toko kecil itu punya harta karun, yaitu anggur peri berkualitas tinggi berusia 30 miliar tahun, dan harganya 900 juta koin kekacauan. Harta karun toko kota. Biasanya hanya hiasan. Lagi pula, siapa yang mau menghabiskan 900 juta koin kekacauan untuk meminum sebotol anggur? Senjata suci tingkat menengah level 10 milik Diji, busur pembunuh Dewa Hongmeng, hanya berharga 50 koin kekacauan. 900 juta koin kekacauan milik Nima dapat membeli lebih dari selusin busur pembunuh Dewa Hongmeng. Mau minum sebotol anggur? Otakmu ditendang keledai. Baiklah, berikan harta kotamu padaku, aku akan membelikannya untuk pelayanku. Chen Yuan menunjuk Diji dengan jarinya, dan berkata dengan acuh tak acuh.
Begitu kata-kata itu keluar, manajer toko, Rubah Langit ekor 9, terkejut. Apa-apaan ini? Anggur mabuk 50 miliar tahun, kau mau membelinya untuk pelayanmu? Ini terlalu. Ini, aturan toko kami. Aku tahu, ayo bayar dulu. Ayo, gesek kartumu. Baik, tamu kehormatan. Rubah Langit ekor 9 mengambil kartu dari tangan Chen Yuan dan menggeseknya di gelang pintar. Ding, 900 juta koin chaos telah berhasil dibayar tanpa kata sandi. Akun telah ditagih. Apa? Melihat antarmuka sistem bahwa pembayaran tanpa kata sandi telah berhasil diselesaikan. Manajer toko terkejut. Bingung sampai sesak napas. Menurut perjanjian pembayaran tanpa kata sandi Bank Chaos, bahkan jika itu adalah kartu chaos tingkat tertinggi, jumlah pembayaran tanpa kata sandi seharusnya hanya 100 juta koin chaos. Dimungkinkan untuk membayar 900 juta tanpa kata sandi, kecuali level pengguna kartu ini melebihi level chaos tertinggi. Mungkinkah ini? Kartu chaos Granis. Apa-apaan ini? Mengejutkan. Mengerikan. Rao adalah rubah surgawi berekor 9 yang berpengetahuan luas dan telah menjamu banyak tokoh besar di Aula Dewa Masakan, bahkan para pembangkit tenaga tingkat 11 dari alam semesta dimensi tinggi. Saat ini, aku tak bisa menahan diri untuk gemetar. Mampu memiliki kartu Chaos Hongmeng. Saldo rekeningnya pasti melebihi setidaknya 1 triliun koin Chaos. Jadi seberapa menakutkan identitas dan latar belakang pria di depannya ini? Itu dia. Tidak heran jika anggur mabuk 30 miliar tahun milik pihak lain dapat dibeli untuk pelayan sesuka hati. Sangat kaya. Sangat arogan. Sejenak, rubah surgawi berekor 9 itu memandang Chen Yuan dengan cara yang berbeda. Sekalipun dia hanyalah seorang pemula di peringkat ke-10 kaisar. Seekor semut pun bisa dihancurkan olehnya. Saat ini, dia bahkan merasa bahwa pihak lain memiliki temperamen yang tak tertandingi dan luar biasa. Sungguh luar biasa. Kemewahan semacam ini bahkan melampaui rasa superioritasnya yang diperoleh dari peringkat ke-10 guru dewa. Bahkan Dewa Master Alam Semesta tingkat tertinggi pun harus berlutut dan menjilat di depan orang kaya setingkat ini. Tamu yang terhormat, harap simpan kartu bank Anda. Ketika rubah langit ekor 9 mengembalikan kartu itu, dia dengan tenang menggenggam telapak tangan Chen Yuan. Matanya yang berkedip-kedip seperti sutra, sangat menggoda. Ding! Operasi menjilat anjing dimulai. Nama, ekor 9. Usia, 12 miliar tahun. Tinggi. Bervariasi sesuka hati. Tingkat. Dewa Master peringkat ke-10 tingkat 90. Nilai wajah, 9,99 poin tingkat. Kesukaan wanita terhadap tuan rumah, 60 poin. Ikatan hubungan menjilat anjing gagal. Sayangnya, ikatannya gagal. Apakah tingkat kesukaan awal gadis ini terlalu tinggi? Hampir 60 poin. Bab 1572. Segera. Sebotol ramuan abadi mabuk berusia 30 miliar tahun disajikan dengan hati-hati oleh rubah langit ekor 9. Terlihat bahwa botol itu sangat tidak biasa. Tampaknya mengandung suasana sejarah yang sangat kuno dan berat. Terlebih lagi, ada pola ilahi abadi yang terukir di badan botol, yang sebenarnya berisi sajak dao dari hukum kekacauan. Sebotol anggur dapat diawetkan selama 30 miliar tahun. Sungguh luar biasa. Cui Hua, ini dia, kau bisa mencicipinya. Tuan muda, Anda. Pada saat ini, guru suci Di Ji, dengan suara, boom, di kepalanya, tercengang di tempat. Apa maksud Chen Yuan? Dia benar-benar ingin memberinya anggur mabuk berusia 30 miliar tahun untuk diminum. Ini adalah ramuan abadi mabuk terbaik yang dibeli seharga 900 juta koin kekacauan. Anda yakin? Harus. Yakin. Hanya menyesapnya begitu saja, itu semua tabungan puluhan juta tahun saya. Apa-apaan ini? Ini, apakah kau benar-benar ingin meminumnya? Tidak heran Di Ji begitu berhati-hati, anggur peri yang memabukkan ini benar-benar sangat mahal. Kenapa kau tidak mampu mencicipinya sendiri? Tentu saja, makan tanpa minum, rasanya hambar. Kebetulan Suixian yang dipadukan dengan 3 hidangan lezat, jadi kita harus makan dan minum sepuasnya hari ini. Kata Chen Yuan dengan serius. Konsumsi hari ini tentu saja karena Di Ji, si penjilat anjing, ada di sini. Selama kau makan dan minum bersamanya, atau membayarnya untuk berbelanja, 9.000 triliun koin kekacauan terlalu banyak untuk dihabiskan. Sulit untuk memanfaatkan kesempatan ini. Kau harus membujuk Di Ji untuk menghabiskan banyak uang. Baiklah kalau begitu. Di Ji membuka segel botol Zuisian yang dengan sangat hati-hati. Prosesnya cukup rumit. Ada 49 segel pada sebotol anggur. Dan ada juga formasi pengumpul roh. Mereka yang belum mencapai level Master Dewa tidak dapat membukanya. Akhirnya, saat Di Ji membuka semua segel dan membuka botol itu,
Sebuah syair peri yang cerah menyembur keluar dari mulut botol. Saat syair itu keluar, ia benar-benar membentuk visi langit dan bumi yang dipenuhi pesona peri. Udara pekat menyelimuti dunia. Napas syair Dao yang sangat kuat memancar dari anggur peri itu. Chen Yuan terpukau oleh pemandangan itu. Ini, benar-benar menghasilkan sajak Dao bawaan. Diji membeku. Ada kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Ini adalah sajak Dao bawaan. Kaisar Salju juga tersentak. Menurut catatan para dewa kuno, penguasa dewa alam semesta hanya dapat memperoleh sajak Dao bawaan jika ia terbang ke alam semesta berdimensi tinggi. Hanya dengan dibaptis dengan sajak Dao bawaan, tubuh fisik dapat diubah menjadi tubuh Dao surgawi. Seseorang yang melampaui tingkat ke-10 alam semesta dapat disebut sebagai bijak surga. Setelah menerima pembaptisan sajak Dao bawaan, para suci Dao surgawi dapat langsung menyerap energi primordial kekacauan. Transformasi kekuatan akan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Ini jelas tidak sebanding dengan penguasa dewa alam semesta. Dan sekarang, dalam 30 miliar tahun meminum anggur abadi, sajak Dao bawaan langsung dihasilkan. Bukankah ini berarti bahwa selama seseorang menyerap sajak Dao bawaan ini, transformasi dan evolusi tubuh fisik dapat langsung menyerap energi kekacauan? Proses terbang ke alam semesta berdimensi tinggi langsung dihilangkan. Ini adalah kesempatan besar. Sue Huang dan Diji menyadari hampir bersamaan betapa pentingnya kesempatan tertinggi ini bagi mereka. Ayo, cicipi dan lihat bagaimana rasa anggur ini. Saran Chen Yuan dengan santai. Diji dengan hati-hati mengisi 3 gelas. Chen Yuan, Sue Huang, dan Diji mengangkat gelas mereka dan minum bersama. Peri mabuk mengisi perutnya. Terasa dingin di tenggorokan, tetapi segera anggur memasuki rongga dada dan meledak seperti bola api. Seketika berubah menjadi energi yang sangat murni, mengalir ke anggota tubuh dan tulang. Nafas irama Dao yang kuat mulai berkeliaran di sekitar tubuh dengan liar. Ia mulai memperkuat tubuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Dari organ dalam, hingga otot dan pembuluh darah seluruh tubuh, hingga otot, tulang, darah, sel, gen, jiwa, bakat, dan pemahaman. Seteguk anggur peri mabuk benar-benar memiliki efek terlahir kembali sebagai pembangkit tenaga tingkat dewa. Hal yang paling menakutkan adalah sajak Dao bawaan yang terkandung dalam anggur ini. Anggur ini dapat membuat tubuh sang guru dewa secara bertahap berubah menjadi tubuh seorang suci, dan dapat menyerap energi kekacauan dalam jumlah besar. Efisiensi konversi tubuh ke sumber kekacauan telah meningkat secara kualitatif. Kepala Chen Yuan terasa pusing. Ada perasaan mabuk. Ding! Selamat atas kekuatan fisik tuan rumah, berhasil menembus peringkat ke-10 dewa penguasa. Ding! Selamat atas tuan rumah yang mendapatkan pembaptisan sajak Dao bawaan, dan pemahaman hukum semua atribut telah meningkat 10%. Ding! Selamat atas potensi tersembunyi tuan rumah plus 1 juta poin. Petik 2. Apakah efek anggur peri mabuk begitu kuat? Benar, apa yang kau bayar? 2 gelas lagi. Chen Yuan minum dengan rakus. Tak lama kemudian botol anggur mabuk berusia 30 miliar tahun ini akan habis. Chen Yuan minum 5 gelas, Diji minum 3 gelas, dan Sue Huang minum 2 gelas. Sebotol ramuan abadi mabuk senilai 900 juta koin kekacauan langsung habis. Ding! Tubuh tuan rumah telah terdeteksi, dan di bawah baptisan sajak Dao bawaan, ia telah berubah menjadi tubuh seorang suci. Transformasi tubuh suci saat ini telah selesai 25%. Tepat ketika Chen Yuan mendengar suara sistem. Wajah Diji dipenuhi rasa tidak percaya. Dia merasa bahwa 15% dari tubuh fisiknya telah berubah menjadi tubuh seorang suci. Ini adalah tubuh seorang suci. Apakah alam tertinggi yang telah diimpikan selama miliaran tahun akhirnya dimasukinya sekarang? Meskipun belum sepenuhnya berubah menjadi tubuh seorang suci, selama ia memasuki level ini, itu berarti ia akan memiliki ruang peningkatan yang tak terbatas di masa depan. Dan bahkan jika hanya ada 15% dari tubuh suci, efisiensi penyerapan dan transformasinya terhadap energi kacau akan setidaknya 15 kali lebih tinggi daripada dewa-dewa puncak alam semesta lainnya. Ini jelas merupakan lompatan kualitatif. Kaisar Salju juga telah mentransformasikan hampir 10% dari tubuh sucinya. Dia baru berada di peringkat ketiga guru dewa, dan dia memiliki 10% tubuh seorang suci, dan 2 energi ungu primordial, masa depannya tak terbatas. Dan semua kesempatan ini karena dia memiliki murid yang baik, Chen Yuan. Melihat pesona Dao bawaan yang sangat kuat di tubuh Chen Yuan, ketenangan pikiran Sue Huang Gujing kembali terpengaruh. Saat ini, temperamen Chen Yuan sangat halus, dan di bawah berkas sajak Dao bawaan, dia seperti seorang bijak dari surga dari alam semesta berdimensi tinggi. Sangat mulia, tampan dan memikat. Sungguh di luar dunia nyata. Sebagai seorang guru, dia menatap kosong muridnya.
Baru beberapa menit kemudian aku tersadar. Kaisar Salju. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Jantungku berdebar kencang. Kaisar Salju membalas tatapan Chen Yuan, merasa sangat gelisah di dalam hatinya. Bagaimana aku bisa menatap muridku dan memimpikannya? Ada apa denganku? Apakah karena aku sangat ingin tahu tentang identitas dan latar belakangnya, atau karena pesona dao bawaannya begitu kuat sehingga dia secara naluriah tertarik padaku? Apapun itu, aku seharusnya tidak memiliki ilusi tentang murid-muridku. Sebagai seorang guru, bagaimana aku bisa melakukan hal-hal keji seperti itu? Kaisar Salju menggelengkan kepalanya. Dengan cepat menekan kegelisahan di hatinya. Di balik penampilannya yang seperti gunung es, dia sebenarnya memiliki hati yang berapi-api. Mungkin wanita cantik seperti gunung es, kebanyakan dari mereka dingin di luar dan panas di dalam. Bab 1573. DG. Tingkat kesukaan plus 10. DG. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 50 poin. Pada saat ini, DG menatap Chen Yuan dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Tampaknya keputusan awalnya benar. Sebagai Master Suci nomor 1 dari ras parasit, dia secara sukarela menjadi pelayan Chen Yuan. Di permukaan, itu merugikan diri sendiri. Kehilangan martabat Dewa Alam Semesta Puncak. Tetapi sebenarnya, hanya dalam waktu singkat sebelum dia bergabung dengan Komando Chen Yuan, dia memiliki kesempatan seperti itu. Dia bahkan menemukan kesempatan untuk dipromosikan menjadi Santo Surga. Mengingat bagaimana dia dengan rela menyanjung Chen Yuan 100 tahun kemudian. Sekarang tampaknya pasti ada alasan untuk ini. Mungkin tempat ini telah memperoleh kesempatan yang menantang surga dari Chen Yuan, dan berhutang karma besar padanya. Aku tidak punya pilihan selain membalas dengan tubuhku sendiri. Kalau tidak, tempat ini tidak akan seperti itu. DG jelas bersedia bergabung dengan Komando Chen Yuan, dan itu dengan tujuan sejak awal. Sebenarnya, Chen Yuan tahu betul bahwa DG memiliki motif tersembunyi. Tapi dia tidak peduli. Tidak masalah apakah kau menyerah dengan tulus, atau kau memiliki motif tersembunyi. Bagaimanapun, kau hanyalah alat. Aku menggunakanmu sebagai mesin pengambil uang, dan aku bisa meningkatkan diri sekaligus menikmati makanan lezat, kenapa tidak? Kau mungkin akan menumpahkan darah. Tapi aku tidak pernah rugi. Anggap saja menghabiskan uang untuk menjilat bukanlah menggunakan uangmu sendiri, tetapi menghabiskan uang pihak lain. Maka kau tidak akan pernah rugi secara mental. Semakin banyak kau menghabiskan, semakin menyenangkan. Ini memiliki keuntungan mutlak dalam mentalitas. Kau tidak akan pernah mengungguli pihak lain karena terlalu banyak investasi. Dalam tarik-menarik ekstrim antara pria dan wanita, begitu mereka saling mengungguli, sangat mudah untuk menjadi penjilat. Kasih sayang yang merasa benar sendiri seringkali menjijikkan. Kecuali kau memiliki mentalitas memperlakukan pihak lain sebagai alat, kau tidak akan bisa tak terkalahkan. Pada saat ini, DG juga berniat memperlakukan Chen Yuan sebagai alat. Karena dia tahu identitas dan latar belakang Chen Yuan yang unik, dia rela melayani Chen Yuan. Menantikan untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat yang lebih besar dari Chen Yuan. Ayo, kita sudah menghabiskan anggur, dan cicipi cakar beruang raksasa yang kacau ini. Sial, enak dimakan, enak sekali. Chen Yuan menjatuhkan sumpitnya dan mulai mengunyah dengan lahap. Cakar beruang raksasa yang kacau itu terbuat dari binatang suci tingkat ke-10, yang mengandung makna mendalam dari hukum gravitasi tertinggi, dan juga membawa sedikit pesona dao bawaan. Hanya saja, rima dao bawaan di dalamnya jelas tidak sekuat rima dao bawaan dalam ramuan Zuixian. Bahkan tidak sampai 1%. Tapi itu juga merupakan makanan tingkat atas yang langka. Setelah memakannya, basis kultivasi juga bisa meroket, dan dapat meningkatkan bakat pengendalian hukum gravitasi. Ketiga hidangan lezat itu habis. Chen Yuan mengelus perutnya dengan wajah puas. Sudah lama sekali aku tidak makan sebanyak ini. Setelah makan ini, basis kultivasiku meroket hingga 1 juta tahun. Setelah makan dan minum sebanyak ini, ketiganya dengan santai bersiap untuk meninggalkan dewa masakan. 3 tamu terhormat, sampai jumpa di kunjungan Anda berikutnya. Manajer rubah langit ekor 9 membungkuk untuk mengantarnya pergi, memperlihatkan sebuah bukit. Ia dengan tenang memberikan kartu giok kepada Chen Yuan. Tuan, ini adalah giok roh komunikasi keluarga budak. Selama Anda berada di kota alam semesta, dengan giok roh komunikasi ini, Anda dapat meminta saya untuk memesan makanan terlebih dahulu kapan saja. Lain kali Anda datang, Anda tidak perlu menunggu. Kata rubah langit ekor 9 dengan wajah menawan. Baiklah, saya pasti akan datang lain kali. Ngomong-ngomong, manajer toko, ini kunjungan pertama saya ke kota kosmik Canggu.
Saya tidak tahu tempat mana di kota kosmik ini yang lebih cocok untuk konsumsi skala besar. Sejujurnya, bahan-bahan dan minuman di toko Anda benar-benar terlalu murah, dan sama sekali tidak menyenangkan. Kata Chen Yuan dengan menyesal. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi rubah langit ekor 9 langsung membeku. Konsumsi Dewa Museum Masakan jelas dianggap konsumsi kelas atas di seluruh kota alam semesta. Dewa kosmik biasa sama sekali tidak mampu membelinya. Ini hanyalah bahan-bahan biasa. Hidangan andalan, Dewa alam semesta tertinggi, enggan memakannya. Bagaimana bisa sampai ke mulutmu, bukankah itu terlalu murah? Jiu Tianhu sangat pandai mengamati kata-kata dan ekspresi. Dia ada di mata Chen Yuan. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia sengaja berpura-pura agresif, seolah-olah dia benar-benar tidak menyukai hidangan murah di restoran Dewa Masakan. Gelombang ini akan membunuhnya secara langsung. Ini pertama kalinya seseorang berpikir bahwa makanan dan minuman di restoran Dewa Kuliner terlalu murah. Tapi pihak lain benar-benar memesan yang paling mahal. Kau masih tidak bisa membantahnya. Tidak. Tamu yang terhormat, jika Anda berpikir makanan di restoran Dewa Kuliner terlalu murah dan ingin menghabiskan uang untuk makanan mewah, saya dapat merekomendasikan Anda untuk pergi ke dua tempat. Yang pertama adalah Paviliun Peri Obat. Ini adalah toko ramuan terbaik di kota semesta. Toko ini juga memiliki obat-obatan terlengkap. Ada ramuan tingkat 9 dan tingkat 10, bahkan ramuan tingkat 11. Kudengar terkadang semuanya bisa diambil. Yang kedua adalah gedung artefak. Kualitas artefak yang dihasilkan oleh gedung artefak terjamin. Kudengar ada tidak kurang dari 1000 artefak peradaban tingkat 9. Anda dapat memilih sesuka Anda, dan Anda dapat menyesuaikan artefak peradaban tingkat 9 sesuai kebutuhan Anda. Mengenai artefak suci tingkat ke-10, kudengar jumlahnya tidak kurang dari 100 buah. Sedangkan untuk tingkat ke-11, mungkin ada atau mungkin tidak, aku tidak begitu yakin, tetapi jika ada, pasti tak ternilai harganya. Aku bisa memberimu koordinat gedung artefak dan paviliun Danxian, kau bisa pergi dan melihatnya. Rubah surgawi berekor 9 bersandar di tubuh Chen Yuan, menghembuskan napas seperti biru dan berkata. Aku tidak tahu mengapa dia berbicara begitu dekat. Baik, terima kasih. Chen Yuan menangkupkan tinjunya dan memberi hormat untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Di bawah tatapan menggoda rubah surgawi berekor 9, dia memimpin Kaisar Salju dan Kaisar Ji menuju paviliun pil abadi melalui udara. Kota semesta sangat besar, dan paviliun Danxian berjarak sekitar kilometer dari Aula Dewa Masakan. Tetapi Chen Yuan bertiga tiba dalam sekejap mata. Aku pernah ke paviliun Danxian ini. Sekitar 8.000 juta tahun yang lalu, aku membeli 3 pil Chaos Hui Yuan di paviliun Danxian. Ini adalah ramuan utama tingkat 9, dan 1 pil bernilai 2.000 koin kekacauan. Ramuan ini dapat membantu Dewa Penguasa Puncak Alam Semesta memulihkan 70,00% energinya dalam 10 detik. 2 pil pada dasarnya dapat memulihkan persen energinya. Saat melakukan perjalanan di lautan kekacauan, karena energi kekacauan tidak dapat dimurnikan dengan cepat, pil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Oleh karena itu, Dewa Penguasa Alam Semesta biasanya menyiapkan beberapa pil. Namun, pil jenis ini adalah barang konsumsi, jadi keuntungan paviliun peripil mungkin tak terbayangkan. Guru Ilahi Diji berkata dengan wajah berapi-api. Bisnis ini memang menguntungkan. Tetapi bisnis semacam ini biasanya didukung oleh kekuatan kosmik yang sangat besar. Jika tidak, alam semesta secara umum tidak akan memiliki fondasi seperti itu. Kekuatan di balik paviliun Danxian konon memiliki tidak kurang dari 500 dewa kosmik. Dan sepertiga dari mereka mahir dalam alkimia. Konon ada sekte yang mahir dalam alkimia dan telah menyatukan seluruh alam semesta. Kalau begitu mari kita masuk dan melihat-lihat, kata Chen Yuan dengan tidak sabar. Bab 1574. Tuanku, meskipun saya tahu Anda memiliki status khusus dan latar belakang yang luar biasa. Tapi ini adalah lautan kekacauan. Bahkan jika kultivasi seseorang telah mencapai alam dewa penguasa alam semesta, seseorang tidak dapat dianggap sebagai master sejati di sini. Seperti kata pepatah, semua orang tidak bersalah, tetapi hamil adalah bersalah. Mari kita bersikap rendah diri. Jika Anda bertindak terlalu mencolok, mudah untuk menjadi sasaran. Begitu Anda meninggalkan kota alam semesta, pembunuhan dan penangkapan juga merupakan hal yang biasa. Kita harus waspada. Guru Suci Diji berkata dengan serius. Sebagai Master Dewa Kosmik yang telah berada di lautan kekacauan selama bertahun-tahun. Dia tentu saja sangat tahu cara bertahan hidup di lautan kekacauan. Tepat setelah keluar dari Aula Dewa Masakan, dia samar-samar merasakan bahwa kelompok mereka sedang menjadi sasaran orang-orang kuat lainnya. Lawan mereka setidaknya memiliki 3 dewa puncak alam semesta.
Pasti Chen Yuan terlalu murah hati dalam tindakannya di Aula Dewa Masakan, tetapi dia sendiri tampaknya hanya memiliki tingkat ke-10 Kaisar Dewa. Dengan sejumlah besar uang, ayam sayur yang perkasa. Bukankah ini hanya domba gemuk yang berjalan? Untungnya, pertarungan pribadi dilarang di kota semesta. Begitu terjadi fluktuasi pertempuran, itu akan membuat Garda Dewa Kekacauan waspada. Di kota semesta, Garda Dewa Kekacauan dapat memperoleh berkah kekuatan domain tingkat ke-10, dan hampir memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh Dewa Puncak. Para ahli tingkat dewa biasa tidak akan pernah berani bersikap lancang di kota semesta dengan mudah. Aku juga berpikir lebih baik untuk tetap tidak mencolok. Chen Yuan mengangguk setuju. Dia tidak mengatakan kalimat terakhir. Aku juga ingin tetap tidak mencolok. Tapi kekuatanku tidak memungkinkan. Segera, Chen Yuan, Sui Huang, dan Di Ji berjalan ke Paviliun Dansian. Paviliun Dansian ini menempati area yang sangat luas. Bukan hanya toko. Sebaliknya, itu mirip dengan sekte. Di dalamnya, sebenarnya ada beberapa apoteker tingkat 9 yang melakukan alkimia secara langsung di bawah pengawasan semua orang. Mereka mengendalikan api kekacauan di tangan mereka, dan tingkat apinya setidaknya tingkat ke-8. Tidak sedikit alkemis yang menguasai api tingkat 9. Chen Yuan menatap kosong. Saudara-saudara Taois, apakah kalian ingin membeli pil, atau apakah Anda ingin menangani urusan lain? Seorang pemuda tampan dan ramah datang menghampiri Chen Yuan dan rombongannya. Meskipun secara kasat mata ia tampak baru berusia 15 atau 16 tahun, Chen Yuan meliriknya dengan santai. Usia di atas kepalanya menunjukkan nama, Dan Ying. Usia, 9,6 juta tahun. Tinggi, bervariasi sesuka hati. Tingkat kultivasi, Dewa tingkat 6. Oh. Selain menjual pil, apakah Anda memiliki bisnis lain di paviliun peri pil Anda? Chen Yuan bertanya seolah-olah ia tidak mengerti. Ia tidak berusaha menyembunyikan ketidaktahuannya. Tentu saja. Paviliun Dansian kami bukan hanya toko pil biasa, kecuali menjual beberapa pil biasa yang dibutuhkan di lautan kekacauan. Bisnis utama adalah pengadaan bahan spiritual kekacauan. Misalnya, jika Anda memiliki beberapa bahan yang tidak Anda kuasai dengan baik, saya, Paviliun Dansian, bersedia membelinya dengan harga tinggi. Ada juga alkimia yang dipercayakan. Misalnya, jika pelanggan memproduksi bahan alkimia sendiri dan menyewa seorang alkemis senior dari Paviliun Alkimia kami untuk melakukan alkimia, harganya umumnya akan jauh lebih rendah. Tetapi jika alkimia gagal, kami tidak akan bertanggung jawab, dan kami juga akan mengenakan biaya komisi. Ada juga alkimia khusus. Selama itu jenis pil yang diinginkan pelanggan, dan kami tidak memiliki pil tingkat atas di Paviliun Peripil, selama pelanggan bersedia membayar deposit yang cukup, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan bahan-bahan untuk pelanggan. Memurnikan pil yang diinginkan pelanggan. Selama pelanggan memiliki kebutuhan dan mampu membayar harga yang cukup, Paviliun Dansian tidak akan pernah mengecewakan pelanggan. Gadis penjual obat itu berbicara dengan fasih, cukup percaya diri. Jelas, dengan dukungan penuh dari Paviliun Dansian, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Begitu. Paviliun Dansian benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Saya juga datang ke sini karena reputasinya. Kali ini saya terutama ingin membeli sedikit pil pengembalian Yuan tingkat 9. Saya tidak tahu apakah Anda menjualnya di sini. Berapa harganya? Tanya Chen Yuan. Pil Hui Yuan tingkat 9. Ini adalah pil biasa yang dibutuhkan untuk pengalaman laut kekacauan. Kami memiliki stok yang banyak di Paviliun Peripil. Harga satuan umumnya adalah 2.000 koin kekacauan. Jika Anda membeli lebih dari 10 buah, Anda bisa mendapatkan diskon 95%. Jika Anda membeli lebih dari 100 buah, kami bisa memberi Anda diskon persen. Kata gadis penjual narkoba itu sambil tersenyum. Meskipun pria di depannya hanya memiliki peringkat ke-10 dari Kaisar Dewa. Namun, ia tampaknya memiliki temperamen yang berbeda, terutama karena dua dewi cantik yang mengikutinya. Saat memasuki Paviliun Dansian, anak ini berdiri di posisi tengah C lagi. Dengan latar belakang seperti itu, ia tidak meremehkan Chen Yuan. Sebaliknya, ia memberikan rasa hormat dan kesabaran yang cukup kepada pihak lain. Namun, ia tetap merasa sedikit kecewa di dalam hatinya, bagaimanapun juga, ia hanya membeli pil Hui Yuan tingkat 9, yang sebenarnya bukanlah masalah besar. Baiklah kalau begitu, karena Anda memiliki stok yang banyak, mari kita beli 10 dulu. Saya membeli ini untuk pelayan saya, dia lebih suka memakan obat ini seperti kacang. Chen Yuan dengan santai menemukan alasan. Ia berencana membeli pil-pil ini dan memberikannya kepada Di Ji. Berapa banyak? 10, 100 ribu. Dan Ying bertanya-tanya apakah ia sedang berhalusinasi.
Meskipun Paviliun dan Xian memiliki stok pil Huiyuan Jiupin yang banyak, tetapi Anda hanya meminta 10 buah, apakah Anda ingin bersikap begitu keterlaluan? Meskipun pil Huiyuan tingkat 9 tidak sulit dimurnikan, itu tetaplah pil ilahi tingkat 9. Sialan kau! Kau anak kecil tidak akan mempermainkanku, kan? Tuan, apakah Anda yakin harganya 100.000? Apakah Anda tahu berapa banyak koin kekacauan yang dibutuhkan untuk pil Huiyuan tingkat 9? Gadis penjual obat itu mengajukan 2 pertanyaan retoris berturut-turut. Aku akan menghitungnya. Satu buah harganya 2.000, Anda mendapat diskon 1.800%, dan setiap buah harganya 100.000 itu 8.000 juta koin kekacauan, kan? Kata Chen Yuan dengan tenang. Benar. Tidak masalah, ayo, periksa. Cui Hua, pergi bicara dengan mereka dan hitung jumlah pilnya. Aku akan bayar pakai kartu. Kata Chen Yuan dengan tidak sabar. Dalam hal antusiasme untuk membayar, dia benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak. Para tamu, mohon tunggu sebentar. Saya tidak yakin apakah masih ada pil Huiyuan tingkat 9 yang tersedia di Paviliun dan Xian. Mungkin tidak cukup. Tidak apa-apa, Anda bisa memeriksanya. Detik berikutnya. Gadis penjual obat itu menyalakan jam tangan optik pintar. Klik untuk melihat catatan inventaris Paviliun dan Xian. Saya melihat daftar antarmuka tirai cahaya proyeksi virtual, yang langsung muncul. Cukup canggih. Permisi, tamu terhormat, stok pil Huiyuan tingkat 9 saat ini hanya sekitar buah. Tapi jika kau benar-benar membutuhkannya, kau bisa menunggu sebentar, Paviliun dan Xian kami dapat menjamin untuk menyiapkan pil itu untukmu dalam waktu 1 bulan. Tidak perlu, adalah minum dulu, tunjukkan daftar inventarismu, dan aku akan melihat pil lainnya. Bab 1575. Dan Ying mengangguk. Chen Yuan mengambil alih antarmuka daftar. Yang menarik perhatiannya adalah antarmuka sistem inventaris yang sangat rapi. Nama, tingkatan, khasiat, harga, jumlah stok, gambar, video, del. Dari ramuan tersebut tercantum secara detail di atas. Nama ramuan, pil Jiupin Huiyuan. Tingkatan, tingkat 9 dasar. Khasiat, dengan cepat memulihkan energi yang dikonsumsi sendiri, cocok untuk tingkat master alam semesta. Harga, 2.000 koin kekacauan. Stok, 31.209 buah. Gambar, sebuah alkimia emas yang dikelilingi aura 3 bunga yang berkumpul di atasnya. Video. Adegan ketika seorang alkemis tingkat 9 memurnikan pil Huiyuan. Klik untuk membeli. Pilih jumlah yang ingin dibeli. Chen Yuan langsung memasukkan angka 31.209, mencentangnya, dan menambahkannya ke keranjang belanja. Selain pil Huiyuan tingkat 9, tentu saja ada pil lain dalam daftar. Chen Yuan terus mencentang. Nama ramuan, pil Jiupin Shengsheng. Tingkat 9 menengah. Khasiat. Bagi seorang ahli tingkat dewa kosmik yang menderita luka parah dan membakar sumber asalnya, meminum pil ini dapat dengan cepat pulih dari luka dan memperbaiki roh primordial yang rusak. Harga, 10.000 koin kekacauan. Persediaan, 2.169 buah. Chen Yuan mengklik untuk memeriksanya. Nama ramuan, ramuan emas kekacauan. Tingkat 9 lanjutan. Khasiat. Jika seorang ahli tingkat dewa kosmik meminum pil ini, 1 pil dapat meningkatkan basis kultivasinya hingga 5.000 juta tahun. Jika ia meminum 3 pil atau lebih, efeknya akan berkurang setengahnya. Jika ia meminum 10 pil atau lebih, efek peningkatan basis kultivasi akan hilang sepenuhnya. Pengingat, bagi makhluk di bawah tingkat dewa penguasa alam semesta, meminum pil ini dapat membantu memadatkan jiwa abadi dan menempa tubuh emas yang tak dapat dihancurkan, tetapi makhluk hidup di bawah tingkat dewa penguasa terlalu rapuh dan ada kemungkinan besar meledak dan mati setelah meminum pil emas kekacauan. Disarankan untuk tidak mencobanya dengan sembarangan. Harga, 50.000 koin kekacauan. Persediaan, 1.260 buah. Chen Yuan langsung memasukkan pembelian 1.260 dan memeriksanya. Nama ramuan, ramuan detoksifikasi kekacauan. Tingkat 9 lanjutan. Khasiat, dapat mendetoksifikasi ratusan juta racun di alam semesta, dan mendapatkan tubuh yang kebal terhadap semua racun setelah meminumnya. Harga, 100.000 koin kekacauan. Persediaan, 120 buah. Nama pil, pil ilahi pencerahan Xiantian. Tingkat 9 tingkat teratas. Khasiat, setelah meminumnya, dalam 1 tahun, Anda dapat memperoleh pemahaman luar biasa yang tak tertandingi. Anda dapat melihat jalan agung alam semesta, dan meningkatkan pemahaman Anda hingga 1000 kali lipat. Harga, 500.000 koin kekacauan. Persediaan, 50 buah. Chen Yuan terdiam.
Ada lebih dari 50 jenis pil dalam daftar persediaan Paviliun dan Xian. Jumlahnya berbeda, harganya berbeda, dan beberapa di antaranya tidak diketahui jenisnya. Namun tanpa terkecuali, Chen Yuan mencentang semuanya. Awalnya, Dan Ying benar-benar berpikir bahwa dia bertemu pelanggan besar. Tetapi Chen Yuan benar-benar salah. Dia benar-benar memeriksa semua pil. Dan dalam mode pembersihan persediaan, semuanya ditambahkan ke keranjang belanja sistem. Dia punya alasan serius untuk mencurigai bahwa Anda di sini untuk mencari kesalahan, bukan? Apakah Anda bercanda? Tahukah Anda berapa biaya untuk membeli semua obat-obatan dalam persediaan Paviliun dan Xian? Saudara Taois, apakah Anda benar-benar di sini untuk membeli ramuan itu? Jika tidak, tolong jangan bercanda seperti ini. Paviliun dan Xian membuka pintu untuk berbisnis. Meskipun toko ini tidak akan menindas pelanggan, jika kami bertemu pelanggan yang sengaja mencari kesalahan, kami juga memiliki kekuatan untuk membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Siapa bilang saya sengaja mencari kesalahan? Tidak apa-apa, saya sudah memilih hampir semuanya. Saya ingin membeli semua yang di atas untuk dimakan pelayan saya, ayo bayar tagihannya. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Meminta pihak lain untuk langsung membayar dan mengambil uangnya. Diji terkejut. Kaisar Salju bingung. Gadis penjual obat bingung. Semua dewa di alam semesta terkejut. Saudara Taois, apakah Anda yakin? Daftar yang Anda periksa tadi bernilai total 18,8 miliar koin kekacauan. Saya yakin, dan yakin. Cepat gesek kartu Anda. Chen Yuan langsung melemparkan kartu kristal hitam. Dengan sedikit ketidaksabaran. Paviliun pil abadi tidak lebih dari itu, untuk membeli semua pil di toko Anda, dan harganya hanya semurah itu. Terlalu murah. Ini. Gadis penjual obat itu mengambil kartu itu dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Masukkan akun koleksi Paviliun dan Xian, masukkan jumlah yang ingin Anda kumpulkan, lalu gesek. Ding! Penagihan rekening Paviliun dan Xian, 18,8 miliar koin chaos, pembayaran tanpa kata sandi berhasil. Rekening telah ditagih. Apa? Hingga saat pembayaran berhasil. Gadis pecandu narkoba itu benar-benar terkejut. Tunggu sampai dia sadar kembali. Matanya tiba-tiba melebar, dan dia benar-benar tercengang. Saat ini, ada seorang pelanggan tingkat dewa yang bermata tajam di sebelahnya, dan dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Pembayaran 18,8 miliar mata uang chaos, pembayaran tanpa kata sandi berhasil, aku tidak salah dengar. Seorang pelanggan di puncak dewa penguasa, saat ini, hatinya sangat ketakutan. Dia menatap mata Chen Yuan, dan merasa merinding. Menurut ketentuan pembayaran tanpa kata sandi Bank Chaos, untuk mencegah pencurian, jumlah aktivasi pembayaran tanpa kata sandi umumnya tidak terlalu tinggi. Bahkan jika itu kartu Chaos Hongmeng, jumlah maksimum pembayaran tanpa kata sandi tidak akan melebihi juta. Dan batas penyimpanan kartu Chaos Hongmeng harus setinggi 1 triliun. Hanya ada satu kemungkinan untuk langsung membebaskan 18,8 miliar koin kekacauan. Yang ada di tangannya adalah kartu Dewa Sejati. Kuota tanpa kata sandi tak terbatas. Deposit akun minimal harus 100 triliun koin kekacauan. Dibandingkan dengan dewa kosmik lainnya, total kekayaan bersihnya mungkin hanya ratusan ribu koin kekacauan. Bahkan seorang alkemis peringkat ke-9 di Paviliun dan Xian biasanya memiliki kekayaan bersih puluhan juta koin kekacauan. Bahkan alkemis peringkat ke-10, Peridanyin yang dikenal sebagai pegangan Paviliun dan Xian, dan Santo setengah langkah, dikatakan hanya memiliki kekayaan bersih beberapa miliar koin kekacauan. Dan yang ada di depannya ini hanyalah seorang pemula di level Kaisar Dewa Alam Semesta. Dia sebenarnya memiliki jumlah yang sangat besar, lebih dari 100 triliun koin kekacauan. Sialan. Siapa identitasnya? Memikirkannya. Mengejutkan. Tanda seru. Mengerikan. Sesak. Napas. Petrokimia. Kaku. Pada saat ini, banyak sekali orang kuat dari seluruh Paviliun dan Xian berhamburan keluar. Bahkan Peridanyin, yang selama ini mengabaikan dunia, akhirnya menunjukkan wajahnya. Dan pada saat yang sama, pada saat pembayaran tanpa kata sandi Chen Yuan sebesar 18,8 miliar berhasil dilakukan. Di kota alam semesta, satu-satunya bank yang kacau itu tiba-tiba memiliki cahaya keemasan yang kacau yang melesat lurus ke langit. Bank kekacauan menjaga artefak di dalamnya, artefak suci puncak tingkat ke-10, jam kekacauan. Bang! Boom! Saat lonceng kekacauan berbunyi. Di bank kekacauan, semua staf terkejut. Boom! Saat lonceng kekacauan berbunyi untuk kedua kalinya. Para pemimpin departemen di semua tingkatan bank kekacauan juga terkejut. Boom! Saat jam kekacauan berbunyi untuk ketiga kalinya, presiden terkejut. Boom! Pada bunyi keempat,
semua dewa di seluruh kota kekacauan terbangun oleh lonceng ini. Nada kelima. Nada keenam. Bunyi. Ketujuh. Bunyi kedelapan. Bunyi kesembilan. 9 dentingan kekacauan. Pada saat ini, semua tokoh penting di seluruh kota alam semesta terkejut. Bab 1576. Mengejutkan sampai membuat sesak napas. Semua orang tercengang. Petrokimia. Kaku. 9 cincin kekacauan, mungkinkah? Dewa sejati asal mula telah turun. Sial. 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 Tidak mungkin benar, kan? Itu dewa sejati asal mula, bos tertinggi tingkat bahkan di alam semesta berdimensi tinggi, dia seperti raksasa. Kota kosmik Canggu kita hanyalah kota perbatasan kecil, dan tidak dapat dibandingkan dengan kota-kota super besar yang jauh di lautan kekacauan. Bahkan master kota Suanjian terkuat hanyalah Santo Surgawi puncak tingkat ke-10. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat? Raksasa tertinggi yang telah menarik tingkat dewa sejati asal mula turun. Itu belum tentu berarti kedatangan dewa sejati Hongmeng. Jam kekacauan yang menjaga bank kekacauan, karena desain program khusus, selama pengguna dengan kartu dewa sejati Hongmeng muncul di kota alam semesta untuk melakukan konsumsi dalam jumlah besar, jam kekacauan akan mengeluarkan peringatan untuk menghindari anggota staf bank kekacauan tertentu agar tidak bertemu dengan pelanggan terhormat tersebut. Tetapi bahkan jika dewa sejati Hongmeng tidak datang secara pribadi, pengguna yang memiliki kartu dewa sejati setidaknya adalah orang kepercayaan dewa sejati, atau keturunan dewa sejati. Orang seperti itu adalah sosok yang tidak boleh kita sakiti. Cepat sampaikan perintahnya. Para murid di bawah gerbang gedung artefak telah sedikit menahan saya akhir-akhir ini. Jangan mudah menyinggung pelanggan manapun yang muncul. Sekte Excalibur mendengarkan perintah ini, semua orang harus lebih jujur ke tempat ini akhir-akhir ini. Tianfumen telah mendengar perintahnya. Mulai hari ini, semua orang akan merapikan penampilan Laozi. Saat membeli jimat dari orang asing, Anda harus menjaga kedekatan poin. Pelanggar akan dihukum berat. Para dewa mekanik mematuhi perintah. Jika Anda bertemu dengan orang asing di alam semesta, Anda harus berhati-hati saat membeli produk berteknologi tinggi dari dewa mekanik kami. Tiba-tiba, para pemimpin kekuatan utama di kota alam semesta mengeluarkan peringatan serius satu demi satu. Saat ini, di Paviliun Dansian, terdapat puluhan ribu botol pil, yang semuanya dihitung oleh staf Paviliun Dansian. Melihat botol-botol pil yang tersusun rapat di depannya, semua orang merasa merinding. Semakin banyak pelanggan yang tertarik. Banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka tidak tahu bahwa Chen Yuan menggunakan pembayaran tanpa kata sandi. Tetapi bahkan jika bukan pembayaran tanpa kata sandi, jika kamu bisa membeli begitu banyak pil alkimia tingkat atas sekaligus, kamu membutuhkan setidaknya 1 miliar koin kekacauan. Ini bukan jumlah yang kecil. Di antara semua dewa alam semesta yang hadir, mereka yang mampu mengumpulkan uang sebanyak ini sangatlah langka. Chen Yuan adalah kaisar dewa peringkat ke-10. Dia membeli puluhan ribu botol pil sekaligus, yang membuatnya langsung menjadi pusat perhatian. Semua dewa berbicara dan menunjuk ke arahnya. Semua menebak identitas dan latar belakangnya, yang mungkin sangat tidak biasa. Diji hanya merasa kulit kepalanya mati rasa dan wajahnya dipenuhi garis-garis hitam. Tuan muda, bukankah kita sepakat untuk tidak terlalu mencolok? Benar. Awalnya, saya berencana untuk membeli seluruh Paviliun Dansian. Untuk menjaga agar tidak terlalu mencolok, saya hanya membeli obat-obatan yang ada di Paviliun Dansian. Apakah ini cukup tidak mencolok? Baiklah, berhenti bicara omong kosong, dan cepat simpan pil-pil ini, semuanya dibeli untukmu. Chen Yuan merentangkan tangannya dengan tak berdaya. Jika bukan karena menjaga agar tidak terlalu mencolok, dia mungkin akan mempercayakan Paviliun Pil Abadi untuk membuat lebih dari 1 miliar pil untuknya, dan membayar uang muka terlebih dahulu. Untuk pesanan sebesar ini, Paviliun Dansian harus bekerja setidaknya selama 10 tahun untuk menyelesaikan pesanan ini, kan? Bukankah akan keren jika bisa keluar dari gelombang menjilat emas anjing ini? Tidak mungkin. Demi menjaga agar tidak terlalu mencolok, dia telah berusaha sebaik mungkin untuk menahan keinginan untuk memesan. Tanpa diduga, dia malah menjadi pusat perhatian orang banyak. Mungkin, ini adalah aura paksaan. Memaksa raja untuk datang, penonton mundur. Tidak masalah apakah Anda seorang master ilahi puncak atau orang bijak surgawi. Di mana Chen Yuan hadir, dialah satu-satunya fokus penonton. Diji. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa sikap rendah hati Chen Yuan akan seperti ini. Baiklah. Kemiskinanlah yang membatasi imajinasiku. Tapi Diji cepat bereaksi. Chen Yuan sebenarnya mengatakan bahwa semua pil ini diberikan kepadanya. Tuan muda, ini semua pil tingkat atas yang tak ternilai harganya.
Harganya setinggi 18,8 miliar koin kekacauan, apakah Anda benar-benar ingin memberikannya kepada saya? Atau, kau hanya bercanda? Tentu saja itu benar. Kekuatanmu telah mencapai puncak Master Ilahi, dan sekarang kau memiliki pesona Dao bawaan, yang mengubah tubuhmu menjadi bagian dari tubuh seorang suci. Dengan obat-obatan ajaib ini, kecepatan transformasi tubuh sucimu pasti akan meningkat pesat. Dan Anda mungkin akan langsung dipromosikan menjadi orang suci surgawi tingkat ke-10. Ada seorang pelayan setingkat bijak surgawi tingkat 10, bukankah barisan Mi itu luar biasa? Kalimat terakhir hanyalah aktivitas mental Chen Yuan. Dia tidak mengatakannya. Faktanya, aktivitas psikologis terakhir adalah poin kuncinya. Apa yang kukatakan sebelumnya hanyalah alasan yang kubuat setelah menghabiskan banyak uang. Tapi Diji mendengar kata-kata itu. Pikirannya terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia telah memihak Chen Yuan hanya untuk mendapatkan keuntungan, dengan motif tersembunyi. Tujuannya tidak sederhana sejak awal. Tapi Chen Yuan memikirkannya sepenuh hati, dan bahkan membantunya menembus kultivasinya tanpa meminta imbalan apapun. Bahkan dengan mengorbankan sejumlah besar lebih dari 1 miliar koin kekacauan. Membelikannya pil tingkat lanjut. Bahkan kekuatan kultivasinya sendiri saat ini hanya tingkat 10 Kaisar Dewa, dan pertumbuhan alam semesta awal belum mencapai lompatan kualitatif. Dia bahkan belum dipromosikan. Tapi hal pertama yang terlintas di benaknya adalah membantunya meningkatkan kultivasinya. Intinya adalah Chen Yuan tidak hanya berpikir seperti itu, tetapi juga melakukannya. Jelas bukan tipe yang banyak bicara. Sebaliknya, dia menghabiskan lebih dari 1 miliar koin kekacauan dengan uang sungguhan. Tuan muda, saya, Diji. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 60 poin. Saat ini, Diji benar-benar sedikit tersentuh hatinya. Tetapi kekuatan tingkat dewa itu teguh di hatinya. Bahkan jika dia terharu, dia tidak akan kehilangan akal sehatnya dalam sekejap, dan dia tidak bisa langsung melepaskan diri dari cintanya pada Chen Yuan. Baiklah, mari kita langsung memesan barangnya, kita harus pergi ke tempat berikutnya setelah selesai. Chen Yuan dengan santai menyesap tehnya. Rasanya sangat nikmat. Saat ini, terjadi keributan di antara kerumunan. Banyak dewa kosmik yang menunjukkan mata berbinar-binar. Lihat, itu Peri Danyin telah muncul. Dikabarkan bahwa Peri Danyin tidak hanya cantik dan menawan, tetapi dia juga seorang penyihir alkimia tak tertandingi dari alam semesta super besar, alam semesta liar, Tiandanmen, yang jarang terlihat dalam puluhan miliar tahun. Konon katanya usianya baru 800 juta tahun, tetapi dia telah berhasil dipromosikan menjadi alkemis suci tingkat ke-10, dan kultivasinya bahkan setara dengan setengah langkah suci, dan dia dapat memurnikan pil surgawi tingkat ke-10. Bahkan Master Kota Xuanjian telah memintanya untuk melakukan alkimia berkali-kali. Dia telah berada di Paviliun Alkimia Kota Semesta selama 10 tahun, dan dia telah menjadi kepala alkimia Paviliun Alkimia. Masa depannya sungguh tak terbatas. Bab 1577. Ini, sungguh luar biasa. Biksu malang itu telah berlatih keras selama 70 miliar tahun dan menyelamatkan ratusan juta jiwa. Ia dihormati sebagai budak generasi pertama. Sekarang ia hanya setara dengan tingkat ke-10 dari Guru Dewa. Ia masih jauh tertinggal dari Guru Dewa setengah langkah. Gadis kecil ini yang berusia tidak lebih dari 800 juta tahun lebih tua dari 70 miliar tahun pertobatan Biksu Malang itu, sepertinya Biksu Malang itu perlu menyelamatkan lebih banyak jiwa. Seorang biksu botak dengan kulit tipis dan daging lembut berkata dengan emosi di wajahnya. Mungkin Anda tidak tahu bahwa pada usia 99 tahun, Peri Danyin berhasil membuktikan dirinya sebagai dewa penguasa alam semesta dan memperoleh 3 pemberdayaan energi ungu primordial. Dalam lebih dari 1000 juta tahun, kekuatannya menembus tingkat setengah langkah suci, dan ia akan dipromosikan ke Dao Surga di masa depan. Yang Maha Suci, itu hampir pasti. Ayolah, apakah ini Peri Danyin? Dengan penampilan seperti peri, dia benar-benar seorang suci. Di bawah tatapan para dewa yang mendongak penuh kegembiraan, aku melihat seorang wanita berpakaian sederhana yang elegan mendekat. Ia tak mengenakan riasan di wajahnya. Namun tetap anggun dan tak tertandingi, cerah dan memesona. Matanya cerah dan giginya berkilau, pupil matanya seperti bintang, aromanya lembut dan halus, dan ia tak ternoda debu. 3000 helai sutra biru berkibar tertiup angin. Setiap kerutan, setiap gerakan, setiap gerak, sungguh menakjubkan. Temperamennya bahkan lebih luar biasa. Ia memiliki irama Dao bawaan, luar biasa dan istimewa, dengan aura peri yang berkabut. Seperti cahaya di bulan, memuja semua makhluk. Chen Yuan samar-samar merasakan kemewahan dalam dirinya. Kecantikannya bukan hanya seperti vas. Hanya penampilan yang menarik. Sebaliknya, ia memiliki bakat yang tiada duanya.
Tampaknya ia adalah seorang sarjana yang telah belajar mendalam di bidang tertentu. Cantik, ditambah berbakat, ditambah gelar seperti setengah langkah suci, alkemis suci peringkat ke-10, jenius tak tertandingi, Del. Semuanya tertumpuk pada satu orang. Kecantikannya saja sudah cukup untuk membuat semua wanita cantik setingkat dewa yang hadir tampak pucat dibandingkan dengannya. Chen Yuan tak kuasa untuk menoleh lagi. Bagi seorang wanita cantik tak tertandingi seperti Peri Danyin, tidak pernah kekurangan pelamar di sekitarnya. Menjilat anjing yang bersikap sopan padanya seperti ikan mas yang menyeberangi sungai. Jumlahnya tak terhitung. Bahkan Tuan Kota Suanjian pun jatuh cinta padanya. Namun, ketika masih muda, ia mengalami trauma emosional yang serius. Dia ditipu oleh putra keluarga itu, yang menyukai bakat alkimianya dan mengurungnya di tempat gelap. Memaksanya untuk melakukan alkimia setiap hari. Dia disiksa dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Kemudian, dia cukup beruntung diselamatkan oleh seseorang, dan sejak saat itu, dia menjalani hidup seperti orang yang curang. Tetapi dia juga menderita akibat yang sangat serius. Itulah mengapa dia sangat membenci pria tampan dengan tingkah laku yang berlebihan. Semakin tampan pria itu, semakin menyebalkan dia. Bahkan merasa mual dari lubuk hatinya. Tidak hanya itu, tetapi dia juga membenci generasi kedua yang kaya, generasi kedua dewa, generasi kedua keluarga, generasi kedua kerajaan, semua jenis generasi kedua yang suka menggunakan latar belakang mereka untuk berpura-pura menjadi orang kaya. Dia sangat membencinya. Mereka tidak memiliki kemampuan, tetapi sering menggunakan latar belakang keluarga mereka untuk berpura-pura menjadi orang kaya. Di matanya, ini hanyalah manifestasi dari ketidakmampuan. Jika Anda benar-benar mampu, Anda seharusnya membuat keluarga Anda, bahkan ras Anda, bangga pada Anda. Alih-alih memamerkan apa yang kau miliki sekarang melalui pengaruh orang tua dan kakek nenekmu. Itu hanyalah pemborosan. Tentu saja, jika kau bukan hanya generasi kedua dengan latar belakang luar biasa, tetapi juga tampan dan ramah. Hal semacam itu pasti langsung masuk daftar hitamnya. Itu akan langsung mengingatkannya pada pengalaman yang tak tertahankan. Dia bahkan akan memiliki semacam prasangka dan permusuhan terhadapmu secara naluriah. Sama seperti dia tidak akan pernah memberikan alkimia kepada Master Dewa generasi kedua. Dan aku tidak akan pernah tertarik pada pria tampan dan tak tertandingi. Alasan utamanya adalah bahwa pria-pria kuat di level ini sangat tampan, dan pada dasarnya tidak ada yang jelek. Jadi justru karena masalah psikologis inilah dia menjadi peri tak tertandingi yang bersih dan mandiri di mata beberapa orang kuat. Semakin dia menolak semua pria baik, semakin banyak penggemar dan penjilat yang dia miliki. Dia bersusah payah melakukannya. Melihat penjilat itu membuatku ingin muntah. Segera, Peri Danyin berjalan di depan Chen Yuan dengan langkah anggun. Chen Yuan menghela napas pelan dalam hatinya. Hei, terlalu dini untuk berpura-pura. Seandainya aku tahu akan ada karakter seperti itu muncul di panggung, seharusnya aku menahan diri dulu. Chen Yuan merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Sekarang kekayaannya telah terungkap, jika dia bisa menggunakan keahlian seperti itu, pihak lain pasti akan menduga bahwa identitas dan latar belakangnya tidak biasa. Kemudian dia berpikir keras untuk memastikan identitasnya sebagai pria tinggi, kaya, dan tampan di alam semesta. Hasilnya bisa dibayangkan. Pasti tingkat kesukaan yang tinggi sejak awal. Mempengaruhi sistem pengikatan. Pihak lain juga orang yang memiliki status dan pengaruh. Untuk mengurangi kesukaan itu, dia dengan tergesa-gesa menyinggungnya. Diperkirakan anjing-anjing penjilatnya itu tidak akan membiarkanku pergi. Hei! Gelombang kesalahan perhitungan ini. Chen Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Apakah kau yang membeli semua pil ajaib di pavilion peripilku? Peri Danyin bertanya dengan nada datar. Bahkan ada sedikit nada dingin dalam suaranya. Tapi Chen Yuan tidak memperhatikan jejak rasa jijik yang ekstrim di mata pihak lain. Kupikir karakternya begitu sombong dan acuh tak acuh. Sudah jatuh. Aku baru saja mendengar beberapa saudara Dao yang hadir membicarakannya. Apakah Anda kepala alkemis Pavilion Danxian, Peri Danyin? Aku mendengar bahwa Peri Pilyin dapat memurnikan pil suci tingkat 10. Aku bersedia memesan 100 pil suci tingkat 10 dengan harga tinggi. Harganya setinggi yang bisa dibuka Peri Pil sesuka hati. Aku tidak tahu apakah Peri bersedia menerima pesanan ini. Chen Yuan mengatakan itu adalah pesanan besar. Setiap pil suci tingkat 10 tak ternilai harganya. Setidaknya harganya setinggi 100 juta koin kekacauan. Beberapa bahkan setinggi puluhan ribu koin kekacauan. Itu jelas tidak sebanding dengan ramuan tingkat 9. Alkemis tingkat 10 memurnikan satu pil, setidaknya komisinya persen, dan beberapa bahkan persen keuntungannya. Itu bisa disebut keuntungan besar. Pesanan khusus besar 100 ramuan tingkat 10 jelas merupakan bisnis besar.
Setelah menyelesaikan gelombang ini, Anda dapat menghasilkan setidaknya 1 miliar. Chen Yuan mengira pihak lain akan senang dan bahkan bersemangat setelah mendengar ini. Tetapi reaksi Peri Danyin benar-benar di luar dugaan Chen Yuan. Pergi dari sini. Orang tak tahu malu sepertimu masih ingin aku membuat ramuan untukmu. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri dan keberanianmu? Ayo, masukkan orang ini ke daftar hitam pelanggan kita. Mulai hari ini dan seterusnya, orang-orang hina seperti itu tidak diterima di paviliun dan Xianku. Suara peripil itu terdengar lirih. Chen Yuan terstunet di tempat. Petik 2 tanda tanya petik 2. Di mana letak kehinaanku? Di mana letak kehinaanku? Aku mencari kerjasama dan memberimu keuntungan besar, tapi aku yang hina. Sial, bicaralah dengan jelas. Chen Yuan meledak di tempat. Apakah kau masih perlu aku bicara sejelas ini? Tujuanmu tidak murni, itu tidak lebih dari menarik perhatianku. Kau tidak hanya tidak memiliki sedikit pun ketulusan untuk bekerja sama, tetapi kau juga membeli semua ramuan di inventaris paviliun dan Xianku. Ramuan-ramuan ini awalnya disiapkan untuk sejumlah besar penjelajah laut yang kacau. Ramuan-ramuan ini dapat menyelamatkan nyawa mereka di saat-saat kritis, tetapi sekarang kau membeli semuanya, dan perilakumu hari ini dapat menyebabkan orang kuat jatuh karenanya. Selain itu, setelah kau membeli banyak pil, kau dicurigai menjual kembali pil bekas, jadi aku tidak menerimamu. Jelas. Peri Danyin berkata dengan tatapan menghina. Pada saat ini, Chen Yuan hampir tertawa karena marah. Bagaimana mungkin ada wanita narsis seperti itu? Apa yang kubayar untuk mendapatkan perhatianmu? Bab 1578. Nama, Dan Yin. Usia, 1801 tahun. Tinggi. Bervariasi sesuka hati. Level. Setengah langkah suci, level 90,5. Nilai wajah, 9,9999 poin tingkat. Kesukaan wanita terhadap tuan rumah, 85 poin. Hubungan menjilat anjing berhasil terjalin, dan ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik tuan rumah berhasil, identitas berubah, dan pihak lain menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 3.000 miliar poin. Keterampilan hadiah, alkimia tingkat 10, formula pengendalian api primordial, 100 solusi alkimia, formula alkimia primitif, kemahiran dalam farmakologi kosmik, kemahiran dalam farmakologi kacau, analisis asal, analisis komponen ramuan, ukiran pola alkimia, ledakan alkimia, hadiah 5% dari lapisan ke-9 hukum api, 100% dari lapisan ke-8 hukum kehidupan. Sial. Jadi, pengikatannya berhasil. Tunggu sebentar, ini agak tidak masuk akal, aku tidak menyinggung perasaannya, kan? Lagi pula, dia masih tampil di panggung sebagai pria kaya dan tampan, dan serangannya sangat agresif, dan dia juga tampil dengan banyak latar belakang dan kekuatan. Mengapa kesan pertama Peri Danyin terhadapku begitu buruk? Ini tidak ilmiah, dan sama sekali tidak ada alasannya. Poin kesukaan negatif 85, ini mungkin berarti kau membenciku sampai ingin muntah. Chen Yuan dengan santai mencari cermin untuk melihat wajah tampannya. Tidak hanya tidak jelek, tetapi juga sangat tampan. Dia ramah, tampan, dan murah hati. Bukankah semua itu adalah karakteristik favorit para gadis? Mengapa kesan pertama peripil terhadapnya begitu buruk? Chen Yuan agak sulit memahaminya untuk sementara waktu. Lagi pula, dia sudah terbiasa dengan pria penjilat wanita yang secara proaktif melemparkan dirinya ke pelukannya, dan sudah lama dia tidak menemui situasi seperti itu. Mungkin hanya ketika dia bersikap brengsek dulu orang-orang akan langsung tidak menyukainya. Apapun itu, jika kau bisa mengikat seorang santos setengah langkah, kau tidak akan kehilangan darah. Dan dia sebenarnya bernilai 3.000 miliar poin peningkatan, dan dia memiliki begitu banyak keterampilan alkimia tingkat atas. Pemahamannya tentang hukum api telah mencapai lantai 9. Jika ini bisa melakukan serangan balik, itu akan langsung melesat. Terbukti juga sebagai dewa kosmik yang mandul, aku akan menjadi orang suci setengah langkah. Saat itu juga, Chen Yuan langsung memahami pikirannya. Obsesi untuk membuktikan dirinya sebagai dewa alam semesta pun lenyap. Akhirnya aku mengerti, merayu perempuan dan membuktikan Tao adalah jalan seorang raja. Sesaat kemudian, tatapan Chen Yuan ke arah Peri Danyin tiba-tiba menjadi panas. Rasanya seperti melihat tumpukan emas. Merasakan tatapan panas Chen Yuan, Peri Danyin langsung merasa semakin jijik. Betapa tajamnya persepsi sang setengah suci. Bagaimana mungkin dia gagal memperhatikan perubahan emosi Chen Yuan? Danyin. Tingkat kesukaan -5. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Pergi. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu lagi, kalau tidak aku tidak keberatan mencungkil bola matamu.
Si kodok juga ingin makan daging angsa, jadi dia tidak kencing untuk menunjukkan kebajikannya. Perilaku peri Danyin hampir setara dengan penghinaan. Bahkan para alkemis lain di paviliun dan Xian semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun Fairy Pil biasanya bersikap dingin, dia tidak akan mengatakan hal-hal buruk seperti itu kepada pelanggan asing. Dan ini adalah pelanggan super dengan latar belakang luar biasa. Pihak lain bahkan mungkin memiliki latar belakang tingkat atas alam semesta berdimensi tinggi. Meskipun basis kultivasi kekuatannya hanya peringkat ke-10 Kaisar Dewa, Anda tidak bisa dengan mudah menyinggungnya. Tidakkah Anda melihat bahwa setiap pelayan di keluarga adalah dewa puncak? Lebih dari 1 miliar koin kekacauan bukanlah uang. Chen Yuan bukanlah tipe orang yang menelan amarahnya. Karena pihak lain sudah begitu kasar, saya tidak terbiasa dengan Anda. Bagaimana dengan para santo setengah langkah, alkemis santo peringkat ke-10? Apakah Anda pikir semua orang menginginkan Anda? Beri Anda muka. Sudut mulut Chen Yuan berkerut, dan penampilan tampannya benar-benar hancur. Sebaliknya, ada sedikit aura jahat di wajahnya. Peri Danyin, kan? Kau masih peri. Aku tidak tahu siapa yang memberimu gelar kehormatan itu. Kau adalah penyihir berusia 800 juta tahun. Berani-beraninya kau memperlakukan dirimu sebagai peri kecil. Dari mana kau berasal, Bilian? Kurasa tuan muda ini datang ke sini hanya untuk menarik perhatianmu. Kau benar-benar puncak dari gadis biasa, biasa saja, dan begitu percaya diri. Seorang suci setengah langkah. Seorang alkemis peringkat ke-10, di mata tuan muda ini, bahkan lebih buruk daripada seekor anjing. Para pelayan wanitaku semuanya 100 kali lebih cantik darimu, dan aku mungkin tidak akan menerimamu sebagai budakku. Para penghuni paviliun dan Xian, dengarkan aku bersedia membayar harga 10 kali lipat lebih tinggi dari harga pasar untuk membeli pil suci tingkat ke-10. Jika ada yang berminat, transaksi dapat dilakukan di tempat. Kata Chen Yuan dengan lantang. Begitu kata-kata itu keluar, peri Danyin langsung marah besar. Sejak ia menjadi alkemis tingkat atas, tidak peduli status bosnya, selalu ada yang menghormatinya dan bersikap sopan. Mereka memperlakukannya seperti tamu. Siapa sangka Chen Yuan, seorang anak dari Kaisar Dewa tingkat ke-10, berani meremehkan dan mengejeknya sedemikian rupa. Sungguh tidak masuk akal. Kau ingin mati. Kau hanya mencari kematian, kenapa kau tidak mencoba menyentuhku? Aku sudah memberimu harga diri. Jawab Chen Yuan dengan tegas. Jangan hanya melihat dia di tingkat ke-10 Kaisar Dewa, tetapi tubuh fisiknya juga kuat, dan dia telah melampaui Master Dewa Alam Semesta Puncak, dan transformasi tubuh sucinya telah mencapai 25%. Ditambah dengan pertahanan baju besi yang tak terkalahkan, kekuatan pertahanan sebenarnya sangat mendekati kekuatan seorang Saint setengah langkah. Hanya saja output serangannya sedikit lebih rendah. Dia yakin bahwa peri Danyin, yang merupakan Saint setengah langkah, sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, peri Danyin mahir dalam alkimia, dan dia bukanlah petarung yang kuat, jadi jangan takut. Mundur 10.000 langkah, bahkan jika lawan memiliki jurus pamungkas yang mengerikan, Chen Yuan hanya perlu bersembunyi di alam semesta awal, dan lawan tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak perlu takut sama sekali. Meskipun peri pil adalah Saint setengah langkah, dia kemungkinan besar akan naik pangkat dengan cepat melalui pil tersebut. Dalam hal kemampuan bertarung sebenarnya, mungkin tidak jauh lebih baik daripada Kaisar Ji Shengzu yang berpengalaman. Chen Yuan bisa menghadapi Dewa Suci di Ji sebelum alam semesta awal, apalagi sekarang. Penampilan Chen Yuan yang luar biasa kuat. Semua dewa pemakan melon yang hadir terkejut di tempat. Sepertinya tak seorang pun menyangka bahwa seorang Kaisar Dewa tingkat ke-10 akan berani secara terbuka menantang seorang Santo setengah langkah di bawah pengawasan semua orang. Dan lawannya bukanlah Santo setengah langkah biasa. Dia adalah seorang alkemis suci peringkat ke-10. Kekuatan koneksi yang dimiliki oleh seorang alkemis suci peringkat ke-10 hampir sama baiknya dengan Santo surgawi sejati. Bahkan lebih dari itu. Lagi pula, bagi para alkemis tingkat ini, ada banyak orang yang memohon bantuannya untuk alkimia. Begitu dia mengangkat tangannya, akan ada banyak pemimpin puncak yang bersedia membantunya. Hal yang paling berbeda dari pemurnian pil suci tingkat 10 adalah bahwa sajak dao bawaan dapat diintegrasikan ke dalam pil tersebut. Setelah meminum pil suci tingkat 10, seseorang dapat mengubah tubuh fisiknya menjadi tubuh seorang suci sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, pil suci tingkat 10 sangat mahal. Ini jelas bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh dewa kosmik biasa. Selama dia bersedia memurnikan pil suci tingkat 10 untuk orang lain, semua tokoh yang berkuasa dan berpengaruh di kota alam semesta harus berlutut dan menjilatnya. Inilah kepercayaan diri peri Danyin. Bab 1579. Suasananya suram dan mencekik. Seluruh tempat sunyi senyap.
Penampilan Chen Yuan yang penuh percaya diri semakin memperjelas bahwa identitas dan latar belakangnya tidak dapat diprediksi. Lagi pula, seseorang yang bisa mengeluarkan lebih dari 1 miliar koin kekacauan untuk membeli pil bagi pelayan, apalagi melihatnya, bahkan belum pernah mendengarnya. Meskipun Peri Danyin sangat marah, dia tidak bisa menahan rasa sedikit khawatir di hatinya. Dia sudah terlalu banyak bertemu dengan orang-orang munafik dan penjilat. Tiba-tiba bertemu seseorang yang tidak menjilat, dan yang langsung marah pada Chen Yuan, tanpa diduga memberinya rasa kebaruan tanpa alasan. Tapi kebaruan tetaplah kebaruan, dan itu tidak berarti dia akan berubah dari membenci menjadi menyukai Chen Yuan. Ini sama sekali bukan kondisi seperti itu. Detik berikutnya, Peri Danyin menatap. Aura semi suci yang menakutkan tiba-tiba menghantam Chen Yuan. Sebenarnya ada irama dao bawaan yang bercampur dengan momentum ini. Seolah-olah dihancurkan oleh langit, ia jatuh. Seperti dunia dan alam semesta, bergulir ke arahnya. Gelombang itu tak terbendung. Seorang alkemis tingkat ke-10 berani menghina tuan mudaku, kau mencari kematian. Diji melangkah maju tanpa rasa takut. Dia tiba-tiba memblokir Chen Yuan. Detik berikutnya, aura di tubuhnya mulai naik dengan mantap, semakin kuat dan kuat. Akhirnya, ketika sebuah mantra dao bawaan melesat ke langit, kehampaan terguncang, dan cahaya keemasan tak terbatas menyala di tubuhnya. Menghadapi aura setengah suci seperti gelombang besar, Diji memblokirnya dengan tiba-tiba. Saat ini, seluruh tempat hening. Sekelompok dewa pemakan melon hampir kehilangan bola mata mereka. Ini aura setengah suci. Pelayan di sebelahnya sebenarnya adalah seorang setengah suci. Meskipun tingkat transformasi tubuh seorang suci tidak terlalu tinggi, dia pasti seorang setengah suci. Ya Tuhan, jika seorang setengah suci bersedia menyerahkan statusnya untuk menjadi pelayan di sebelah seorang pemula tingkat ke-10 kaisar, bukankah latar belakang identitas orang ini? Memikirkannya, mengejutkan penonton. Terpukau, terkejut. Chen Yuan tidak menyangka Diji begitu kuat. Di saat kritis, sama sekali tidak ada rasa takut. Performa gelombang pelindung ini sungguh sempurna. Aku membeli begitu banyak pil untukmu, dan akhirnya aku punya sedikit hati nurani. Kaulah yang mencuri perhatian. Di mata orang lain, apakah aku benar-benar tidak berguna? Betapa pantasnya seorang pria besar dilindungi oleh seorang wanita. Ekspresi Peri Danyin menjadi semakin buruk saat ini. Yang terpenting adalah semua penjilat yang sebelumnya bersikap sopan padanya, tampaknya menyadari bahwa identitas dan latar belakang Chen Yuan sangat baik, dan mereka semua memilih untuk berpura-pura mati. Dia sama sekali tidak berniat membantunya. Menjilat anjing di saat kritis benar-benar tidak dapat diandalkan. Bahkan anggota paviliun dan Xian lainnya tampaknya tidak berada di pihaknya. Saat ini, seorang lelaki tua berpenampilan buruk rupa, bertubuh bungkuk, seorang lelaki tua yang tampak seperti sekarat dan memiliki lengan patah keluar. Di permukaan, dia tampak seperti kultivator biasa, tanpa tanda-tanda latar belakang atau kekuatan di tubuhnya. Tampaknya dia berada di tingkat kultivasi ke-10 sebagai Master Dewa. Wajahnya ramah dan baik. Tampaknya dia masih terluka, dan napasnya tampak sangat tidak stabil. Tuan muda, apakah Anda serius dengan apa yang Anda katakan barusan? Apakah Anda benar-benar rela menghabiskan lebih dari 10 kali harga pasar untuk membeli pil suci tingkat 10? Tanya lelaki tua itu dengan cemas. Tentu saja, apa yang dikatakan Ben Sao selalu diperhitungkan. Kata Chen Yuan dengan sungguh-sungguh. Aku punya pil roh suci tingkat 10 di sini. Awalnya aku ingin menyimpannya untuk menyerang para santos setengah langkah, tetapi jika Anda bersedia membayar harga tinggi untuk itu, aku bersedia menjual pil roh suci ini. Kata lelaki tua bertangan satu itu. Wajah Peri Danyin langsung membeku, paru-parunya hampir meledak. Bukankah pil roh suci tingkat 10 ini persis sama dengan ramuan tingkat 10 yang dia sempurnakan setelah menghabiskan 3 bulan penuh dan ramuan roh kekacauan tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya? Melihat bahwa lelaki tua bertangan satu itu hanyalah seorang kultivator biasa tanpa latar belakang yang kuat, dia telah bekerja keras untuk mengumpulkan kekayaan selama 30 miliar tahun, dan dia hampir tidak bisa mengumpulkan 200 juta koin kekacauan. Dia juga mengatakan bahwa dia terluka parah dan sedang diburu oleh musuh, dan seluruh keluarganya dibantai oleh musuh. Sangat malang. Melihat ini, Peripil meracik pil roh suci tingkat 10 untuk lelaki tua bertangan satu itu dengan harga hampir sama dengan biaya produksi, dan juga menempelkan banyak ramuan roh kekacauan yang berharga. Siapa sangka kau akan menjualnya dengan harga tinggi jika berpindah tangan. Dan dia masih menjualnya kepada pian-pian generasi kedua yang sangat dia benci. Oh, karena Yang Mulia bersedia menjualnya, Tuan Muda ini tentu tidak akan menolak. Saya ingin tahu berapa harga yang Anda rencanakan untuk menjualnya. Tanya Chen Yuan dengan penuh minat. Sejujurnya, Tuan,
Pil Roh Kudus tingkat 10 ini persis seperti yang diminta lelaki tua itu kepada peri pil dengan membayar 200 juta koin kekacauan untuk memohon agar dia memurnikannya. Yang Mulia bersedia membayar 10 kali lipat harganya, yaitu 2000 juta koin kekacauan. Dewa Bertangan 1. Kau, Peri Danyin hampir sangat marah hingga seluruh organ dalamnya terbakar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membuat alkimia untuk Chen Yuan. Ramuan yang saya murnikan di sini akan segera dijual kembali kepada Chen Yuan. Bukankah ini tamparan di wajahnya? Hanya 2000 juta, setuju. Namun, saya tidak jarang menggunakan ramuan ini. Lagi pula, itu dimurnikan oleh gadis Fuxin. Anda bisa memberikannya kepada pelayan saya, dan saya akan memberikannya kepadanya. Chen Yuan menggesek kartunya untuk membayar, dan mentransfer koin kekacauan miliknya ke rekening pribadi lelaki tua bertangan satu itu. Bayar dengan satu tangan dan kirim dengan satu tangan. Di bawah pengawasan semua orang, dia benar-benar memberikan pil roh suci tingkat 10 ini kepada pelayannya. Barang yang dibeli dengan 2000 juta koin kekacauan diberikan begitu saja tanpa ragu. Diji memandang pil roh suci tingkat 10 di tangannya, dan merasa semakin terharu. Benar saja, dia baru saja melakukan tindakan untuk melawan momentum luar biasa dari Peri Danyin. Chen Yuan semakin mempercayainya. Pil roh suci tingkat 10 memiliki efek yang besar pada seorang santo setengah langkah seperti dirinya yang baru saja berubah menjadi santo. Mengambil satu pil dapat mengubah setidaknya 10% tubuh santo. Tetapi seseorang hanya dapat mengambil hingga 3 pil. Setelah 3 pil, tidak ada efek. Namun demikian, ini adalah pil suci yang langka. Jika kau mengandalkan kultivasi diri dan bertransformasi secara perlahan, kau akan menjadi persen dari tubuh seorang suci. Butuh setidaknya juta tahun untuk bertransformasi, atau bahkan lebih lama. Bergaul dengan Chen Yuan, setiap hari memang merupakan kesempatan besar. Mungkin tidak lama lagi menjadi seorang bijak sejati di surga tampaknya tidak terlalu jauh. Pada saat ini, lelaki tua bertangan satu itu tiba-tiba berubah menjadi pria tampan dan gagah. Aura di tubuhnya juga meningkat dari puncak Master Dewa ke setengah langkah suci. Kau, apakah kau Dewa Abadi? Peri Danyin, kumohon jangan salahkan aku. Terakhir kali aku datang kepadamu untuk melakukan alkimia, kau tidak menghormatiku dan mengusirku. Karena putus asa, aku hanya bisa melakukan ini. Aku tidak menyangka kau mau berlatih alkimia untuk seorang lelaki tua yang jelek, dan kau tidak mau melakukan alkimia untukku. Karena putus asa, aku hanya bisa menipumu. Setelah Dewa Variasi mengucapkan kata-kata ini, ia tiba-tiba berubah menjadi beberapa penampilan sekaligus. Setiap penampilan tampak jelek dan menyedihkan. Teknik transformasi lawannya sangat luar biasa. Meskipun teknik transformasi biasa dapat mengubah penampilan, napas jiwa tidak dapat diubah. Dan teknik transformasi Dewa Variasi benar-benar mengubah napas jiwa. Sama sekali tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Wajah Peri Danyin semakin jelek. Sepertinya dia telah ditipu lebih dari sekali atau dua kali oleh Dewa Perubahan. Bab 1580. Chen Yuan tercengang. Apakah Peri Danyin ini sudah gila? Dewa yang ramah dan tampan itu memintamu untuk membuat ramuan alkimia, tetapi kau menolak membuatnya ribuan mil jauhnya. Kau tidak hanya menolak membuat ramuan alkimia, tetapi kau juga mengusirnya. Pada akhirnya, seorang pria tua dan jelek datang ke pintumu, dan kau benar-benar rela mengeluarkan biaya untuk membuat ramuan alkimia untuk orang lain. Mungkinkah dia menyukai yang jelek? Apakah seleranya terlalu kuat? Bahkan jika itu adalah harga pasar sebenarnya dari pil roh suci tingkat 10 ini, beberapa orang rela menghabiskan 500 juta koin kekacauan untuk membelinya. Tuan Varietas tidak melipat gandakan harga pasar 500 juta sebanyak 10 kali. Dari sudut pandang ini, itu agak bermoral. Tidak terlalu serakah. Jadi Peri Danyin sebenarnya dibeli. Dia sengaja berpura-pura menjadi kultivator biasa yang jelek, membeli pil suci tingkat 10 darimu dengan harga murah, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Lalu bagaimana jika kau tidak berlatih alkimia untuk anak-anak generasi kedua dengan identitas dan latar belakang yang kuat itu? Orang-orang masih membelinya. Dan Yin akhirnya menyadari saat ini. Dia telah ditipu. Dan telah ditipu berkali-kali. Sejak 1 tahun yang lalu, ada beberapa dewa kosmik dengan latar belakang biasa, penampilan biasa, dan bahkan yang jelek, yang mempercayakan kepadanya untuk memurnikan pil suci tingkat 10. Mereka memiliki berbagai macam identitas latar belakang yang berbeda. Tetapi tanpa terkecuali, kisah mereka sangat menyedihkan. Entah seluruh keluarga dibunuh, atau ditindas oleh generasi kedua orang suci, beberapa diperkosa, beberapa dirampok istrinya, dan kisah tragis lainnya. Setelah gelombang kesengsaraan, simpati Peri Danyin pun tergerak. Kemudian dia berkata bahwa dia malu. Gelombang penurunan harga.
Hampir setiap kali pil suci tingkat 10 dijual dengan harga pokok. Sebagai seorang alkemis suci peringkat 10, mengikuti aturan profesi alkimia, dia seharusnya bisa mendapatkan setidaknya persen, atau bahkan persen dari keuntungan alkimia. Namun pada akhirnya, setelah menjadi rutinitas, berkali-kali dia hanya bisa mendapatkan keuntungan persen, atau bahkan nol keuntungan untuk bekerja bagi orang lain secara cuma-cuma. Dia adalah seorang alkemis suci peringkat ke-10. Seberapa berhargakah itu? Memurnikan ramuan apapun sesuka hati dapat menciptakan kekayaan yang terkumpul selama ratusan juta tahun oleh seorang dewa penguasa alam semesta biasa. Akibatnya, dia begitu terang-terangan diprostitusikan berkali-kali. Setelah Peri Danyin memahami hal ini, ia langsung marah. Semua orang menjadi gila. Perilaku buruk dewa variasi ini bukan lagi sekadar prostitusi, tetapi penghinaan terhadap IQ-nya. Mempermalukan kepribadiannya di depan umum. Ini benar-benar tidak masuk akal. Misteri variasi, kau terlalu licik. Mulai hari ini, aku bersumpah akan menggunakan semua koneksiku untuk menghadapimu, dan aku pasti akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Peri Danyin menggertakkan giginya dan berkata. Ia sangat marah hingga gigi geraham belakangnya hampir hancur. Baiklah, tunggu sampai kau menemukanku. Dewa variasi mencibir, dan sosoknya berubah lagi, tiba-tiba menjadi kepala tabib di sebelah Peri Danyin. Napas, penampilan, tingkat kultivasi, suara, dan bahkan ekspresi mikro semuanya persis sama. Chen Yuan diam-diam kagum. Teknik transformasi yang begitu kuat dapat mengubah penampilan siapapun, sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Bahkan napas jiwa pun dapat ditiru. Jika kau benar-benar ingin menjadi orang di sebelahmu, hampir tidak mungkin untuk mencegahnya. Detik berikutnya, Raja Dewa Variasi berubah menjadi awan kabut putih, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Dia mungkin telah pergi, atau mungkin dia menyamar di antara orang-orang pemakan melon ini lagi. Kau tidak tahu siapa dia. Bahkan pemuda tampan tadi, apakah itu benar-benar wujud asli Dewa Abadi? Aku khawatir ini belum tentu. Lawannya sudah setengah langkah suci, dan dia juga mahir dalam teknik transformasi yang luar biasa. Kau benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Peri Danyin telah ditipu tanpa alasan. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Serahkan pil roh kudus tingkat 10, dan aku akan mengampunimu. Raja Dewa Abadi lolos kali ini. Peri Danyin segera melampiaskan semua amarahnya kepada Chen Yuan. Apa? Apakah Paviliun dan Xian ini sarang bandit? Semua orang telah melihatnya. Aku menghabiskan 2000 juta koin kekacauan untuk membeli pil itu. Kau hanya menyerahkannya jika kau mengatakannya. Paviliun dan Xian membuka pintu untuk berbisnis, apakah ada alasan untuk merampoknya? Tidak apa-apa juga, jika kau memberiku 3000 juta koin kekacauan, aku akan dengan berat hati melepaskannya, bahkan jika aku menjualnya kepadamu. Chen Yuan duduk dan menaikkan harga dot dan berkata dengan tatapan jijik. Katakan ini sekali saja. Peri Danyin sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Ramuan yang dibuatnya sendiri disia-siakan begitu saja. Bukankah masuk akal untuk mengambil kembali barang curian dan mengganti kerugian? Kau bilang 3000 juta. Berdasarkan maksudmu, apakah kau masih ingin mendapatkan kekayaan dariku? Tak tahu malu. Murahan sekali. Ini benar-benar tidak masuk akal. Membuatku marah juga. Apakah aku terlihat seperti orang bodoh? Berani-beraninya kau menghina IQ-ku. Bagus sekali, hari ini aku mewakili kepala alkemis Paviliun dan Xian. Aku tidak akan mempersulitmu. Namun, aku mengingatmu. Peri Danyin menatap Chen Yuan dengan tajam. Dia menekan amarah di hatinya dan dengan paksa menahan amarah yang hampir meledak. Tapi dia tidak akan pernah melepaskannya. Tidak peduli apakah itu dewa penguasa abadi, atau kau, anak Chen Yuan dari peringkat ke-10 Kaisar Dewa. Pasti ada harga yang harus dibayar untuk ini. DG. Kebaikan plus 10. Kebaikan saat ini, 70 poin. Setelah melangkah keluar dari gerbang Paviliun dan Xian, Diji semakin terharu, dan merasa bahwa citra Chen Yuan semakin tinggi di hatinya. Terlepas dari latar belakangnya. Hanya dengan mengandalkan basis kultivasi tingkat 10 seorang Kaisar Dewa, dia berani menantang para setengah bijak. Dan sama sekali tidak takut. Keberanian dan keteguhan hatinya saja sudah luar biasa. Dan dia tidak mudah goyah. Di hadapan begitu banyak master dan tokoh kuat di Paviliun dan Xian, dia akan bertarung dengan akal sehat, dan tidak akan menyerah sedikit pun hanya karena kecantikan dan identitas Peri Danyin. Tuan muda seperti itu sudah memiliki hati seorang pria yang kuat, dan pasti akan menjadi generasi raksasa di masa depan. Terutama melihat cincin antar ruang, begitu banyak obat ajaib, dan pil roh kudus tingkat 10, dia merasakan rasa aman tanpa alasan. Rasa aman yang begitu kuat adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan selama miliaran tahun sejak dia memasuki Laut Kekacauan.
Ternyata ada perasaan dilindungi oleh pegunungan, yang sangat menenangkan. Diji menatap mata Chen Yuan, dan tak kuasa menahan debaran di hatinya. Benar. Ini dia 5.000 botol pil ilahi tingkat 9 yang telah kusortir, semuanya ada di cincin ruang angkasa ini. Setelah kau meminumnya, Dewa Salju, kekuatanmu pasti akan menembus ke peringkat ke-10 Master Ilahi. Kekuatanmu telah melampaui Dewa Penguasa Alam Semesta, dan gelar Kaisar Salju sebelumnya tidak lagi diperlukan. Aku akan memanggilmu Dewa Salju. Kau bisa menyelamatkan kerja kerasmu selama miliaran tahun dengan memegang pil tingkat 9 ini. Diji tiba-tiba menyerahkan cincin ruang angkasa kepada Dewa Salju. Kemudian dia menoleh dan melirik Chen Yuan. Tuan muda, bagaimana pendapat Anda tentang pembagian saya? Dia menganggap Chen Yuan telah membeli begitu banyak pil ajaib. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk menelan semuanya sendiri. Meskipun Chen Yuan tidak membicarakan bagaimana cara membaginya, jika dia benar-benar menerima semuanya sesuai perintah, itu akan tampak terlalu pelit dan agak terlalu keterlaluan. Keserakahan bisa jadi masalah. Tetapi Dewa Salju, sebagai tuan nominal Chen Yuan, tidak dapat memperlakukan satu orang lebih baik daripada yang lain. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau, bagaimanapun juga, ini adalah milikmu. Kata Chen Yuan. Dewa Salju. Kebaikan plus 1. Dewa Salju. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 92 poin. Dewa Salju melihat cincin ruang angkasa di tangannya, dan hatinya bergetar. Chen Yuan adalah muridnya secara nominal. Meskipun di permukaan hubungan mereka lebih dekat, tetapi jika Chen Yuan ingin memberinya pil tingkat 9 itu, dia benar-benar malu untuk menerimanya. Lagi pula, menerima hadiah seberat itu dari seorang murid, sebagai seorang guru, bagaimana dia harus bersikap? Pasti sangat memalukan. Jadi Chen Yuan sama sekali tidak menyebutkan masalah ini dari awal hingga akhir. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.